Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Sito, NIM 3122 kelas TI 22CA1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang studi kasus untuk keperluan UAS sistem pendukung keputusan. Di sini saya membawakan studi kasus mengenai tim QC untuk melakukan efisiensi kerja di Gemba atau workshop produksi pada saat pengujian hidrotes tank. Kriteria untuk efisiensi kerja didasari oleh 1. M1 manusia, M2 mesin, M3 material, M4 metode. Data aktivitas untuk melakukan efisiensi antara lain sebagai berikut. Ada 7 poin. Nah, di sini saya akan menyelesaikan studi kasusnya menggunakan metode AHP, yaitu Analytic Hierarchy Process. Langkah pertamanya yaitu menyusun hierarki keputusan. Tujuannya itu efisiensi kerja pada proses hidrotes tank. Kriterianya sesuai sama yang tadi disebutkan di atas. Di sini alternatifnya aktivitas pengujian meliputi fixed cost holding time, moving tank, installation, fill water. Di sini terdapat tabel hierarkinya. Ada efisiensi kerja hidrotes tank menjadi 4 cabang, yaitu M1, M2, M3, M4, manusia, mesin, material, metode. Nah, dari manusia, mesin, material, metode itu terbagi lagi menjadi 4 cabang, yaitu fixed cost holding time, installation, moving time, and fill water. Langkah kedua itu melakukan matriks perbandingan berpasangan. Ini matriks perbandingan berpasangannya sudah ditentukan terlebih dahulu seperti yang ada di tabel. Langkah ketiga itu normalisasi matriks dan menentukan bobot. Nah, langkah ketiga ini itu dengan catatan diagonal matriks selalu bandingkan 1 karena setiap kriteria dibandingkan dengan dirinya sendiri. Nilai di luar diagonal mencerminkan perbandingan tingkat kepentingan antara dua kriteria. Misalnya M1 terhadap M2 bernilai 3, berarti M1 dianggap 3 kali lebih penting dari M2. Normalisasi metrik, perhitungannya ada di sini dan ada tabelnya juga. Kemudian ada menghitung bobot kriteria, perhitungannya ada di sini. Itu ada bobot M1, M2, M3, dan M4. Bobot kriteria ini diambil dari tabel yang ada di sini. Kemudian kesimpulan akhir bobot yaitu M1 memiliki bobot 0,5079, persentasenya 55,79%. M2 0,2633, persentasenya 26,33%. M3 0,1219, persentasenya 12,19%. M4 memiliki bobot 0,0569, persentasenya 5,9%. Langkah keempat yaitu menghitung bobot alternatif untuk semua kriteria. Pada langkah ini kita menentukan bobot dari setiap alternatif fixed cost holding time, moving tank, installation, fill water untuk masing-masing kriteria M1, M2, M3, M4 menggunakan metrik perbandingan berpasangan. Kriteria M1 berikut tabelnya, total kolom perhitungannya, normalisasi kolomnya, kemudian menghasilkan metrik normalisasi untuk M1 dengan tabel berikut. Terus ada bobot alternatifnya. Bobot alternatif ini tuh diambil dari perhitungan yang ada di tabel. Jadi kan yang misalnya ini weight fixed cost-nya tuh yang tabel di sini tambahin, terus dibagi 4 hasilnya ini. Berikutnya sama juga dengan moving time, installation, dan fill water. Ini dijumlahkan dibagi 4, nanti hasilnya ada di sini. Hasil bobot untuk M1 yaitu fixed 0,2624, moving time 0,1210, installation 0,0502, fill water 0,5664. Ya, kemudian itu ada kriteria mesin, ada tabelnya, perhitungannya sama seperti yang tadi dijelaskan di M1. Ini matriks hasil normalisasinya, tabelnya, dan hasilnya sama seperti yang perhitungan tadi. Ada kriteria M3, M4 juga ada. Perhitungan tabel dan hasil matriksnya perhitungannya sama, dan ada tabel hasilnya. Kemudian langkah kelima itu menggabungkan bobot kriteria dan bobot alternatif. Data yang diberikan itu bobot kriterianya ada tabel berikut.
Dan bobot alternatifnya itu di sini juga ada tabelnya. Menghitung prioritas global yaitu menghitung prioritas global untuk alternatif. Di sini ada rumusnya, di mana WI adalah bobot kriteria untuk M1 M2 hingga M4, WIA adalah bobot alternatif untuk kriteria MI. Di sini ada perhitungan prioritas global untuk fixed cost, global moving time untuk installation, and fill water. Ini ada hasilnya juga. Rekapitulasi hasil prioritas global sebagai berikut ada di tabel. Dari tabel itu interpretasi hasilnya itu fill water memiliki prioritas global tertinggi 0,3808, menunjukkan bahwa efisiensi pada tahap ini memberikan dampak terbesar. Kemudian dilanjutkan dengan fixed cost berada di urutan kedua, moving time installation prioritas yang lebih rendah, tetapi relevan untuk peningkatan efisiensi. Berikut ada diagram batang dari prioritas global alternatif langkah kelima. Di sini menunjukkan bahwa fill water lebih tinggi. Kemudian diikuti oleh fixed cost, moving time, tank, and installation. Langkah ke-6 itu mengambil keputusan berdasarkan prioritas global. Nah, langkah ini bertujuan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan perhitungan prioritas global yang telah dihitung pada langkah-langkah sebelumnya. Dalam langkah ini akan menentukan alternatif yang memberikan dampak terbesar terhadap efisiensi kerja di Gemba workshop produksi berdasarkan bobot kriteria yang telah ditentukan. Langkah-langkah yang ditempuh dalam langkah 6 untuk meninjau hasil prioritas global. Di sini ada tabel tinjauannya, menganalisis prioritas. Dari analisis tersebut itu ya seperti yang dikatakan di langkah 5, fill water memiliki prioritas tertinggi. Kemudian diikuti oleh fixed cost dan moving tank and installation itu prioritas paling rendah. Ketiga, menentukan alternatif utama. Berdasarkan prioritas yang telah dihitung, fill water ada alternatif yang memberikan dampak terbesar terhadap efisiensi keseluruhan proses hidrotes. Oleh karena itu, tim QC sebaiknya memprioritaskan untuk mengurangi waktu yang diberikan untuk fill water. Langkah-langkah selanjutnya, setelah fill water dipilih sebagai alternatif untuk efisiensi, tim QC dapat menentukan beberapa langkah berikutnya, yaitu analisis penyebab, implementasi teknologi, pelatihan operator. Kelima, memverifikasi dan evaluasi. Setelah langkah-langkah efisiensi dilakukan, penting untuk memverifikasi apakah perubahan yang dilakukan benar-benar mengurangi waktu pengisian air dan berkontribusi pada efisiensi keseluruhan. Ini bisa dilakukan dengan membandingkan waktu yang dibutuhkan sebelum dan sudah implementasi perbaikan. Ini adalah diagram P-nya dari prioritas global alternatif di langkah ke-6 ya, langkah ke-5 terus ditampilkan di langkah ke-6. Sama seperti yang ada di langkah ke-5 tabel diagram, cuman kalau ini tabel diagram batang, kalau langkah ke-5 yang ini, kalau di langkah ke-6 tabel diagram P. Nah, keputusan akhirnya berdasarkan analisa prioritas global, tim QC harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi dalam tahap fill water dengan harapan dapat mengurangi total waktu yang dibutuhkan untuk pengujian hidrotes secara signifikan. Setelah itu, fokus bisa beralih ke alternatif berikutnya, fixed cost jika masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Kesimpulan, langkah 6 ini sangatlah penting untuk pengambilan keputusan yang berfokus pada efisiensi. Dalam menggunakan hasil prioritas global, tim QC dapat memfokuskan upaya mereka pada alternatif yang memberikan dampak terbesar terhadap pengurangan waktu dan biaya, serta mengoptimalkan seluruh proses di workshop produksi. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.